video yang merupakan kuliah yang dapat saya berikan sebagai elaborasi terhadap bahan-bahan kuliah yang sudah disampaikan. Kuliah Planning, Programming, Budgeting System ini adalah mata kuliah yang memang sangat menarik dan mata kuliah yang bermanfaat bagi para mahasiswa nantinya jika tamat dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun berbagai program kerja, proposal, kegiatan di dunia kerja yang Anda geluti. Jadi konsep PPBS ini, ya, titik beratnya adalah bahwasanya sistem ini bukan sistem yang dilaksanakan oleh organisasi tradisional. Kalau dulu sistem organisasi tradisional itu ada namanya manajemen bakul, jamu bakul. Manajemen jamu bakul itu dia sendiri yang belanja ke pasar, membeli bahan-bahan jamunya, dia sendiri yang mengolahnya, ya, menjadi jamu, kemudian dia sendiri yang menggendongnya, keliling, menjualnya, kemudian dia sendiri yang mencampur adukannya dalam satu gelas pada saat ada pembeli, dan dia sendiri juga yang menerima uangnya, dan seterusnya. Itu namanya manajemen jamu bakul yang tradisional. Kenapa? Karena memang dia tidak cukup biaya untuk harus menggaji orang lain, dan juga memang pekerjaan itu bisa dihandle oleh dia sendiri. Ya. Tapi dalam organisasi modern ke depan ini, dengan makin kompleksnya berbagai program dan kegiatan, ya, dalam satu program itu cabang-cabang kegiatannya begitu banyak, maka tidak bisa diterapkan dengan pola organisasi tradisional. Maka oleh karena itu, dia disusun berdasarkan pengelompokan aktivitas yang sesuai dengan tujuan tertentu dari masing-masing aktivitas. Jadi memang karena semakin rumitnya dan semakin kompleksnya program, maka harus diterapkan dengan cara-cara yang lebih modern dengan konsep PPBS ini. Konsep PPBS ini tentu juga membantu manajemen, ya, manajemen atau owners atau siapapun yang mengelola suatu proyek, ya, dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, ya, yang lebih optimal, yang lebih baik. Itu PBS ini merupakan instrumen untuk kepentingan tersebut. Demikian juga PBS ini, ya, harus bisa melaporkan hasil atau manfaat, ya, yang lebih baik lagi terhadap program ini. Manfaatnya yang bisa diukur atau itu, ya, bukan hanya sekedar pengeluaran biaya, tapi tidak bisa diukur sejauh mana tingkat efektivitas dari pengeluaran biaya itu. Dengan PBS ini, maka efektif dan efisiensi bisa diukur, ya, karena menggunakan instrumen yang modern tadi. Nah, oleh karena itu, dalam konsep PBS ini, ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan identifikasi, ya, pengenalan yang harus dilakukan. Jika pengenalan ini tidak dapat, maka kita tidak dapat merumuskan konsep PBS secara benar, secara baik. Pertama, kita ketahui dulu, ya, bagaimana struktur programnya. Struktur program itu menjadi penting karena dengan struktur program ini kita tahu bagaimana perencanaan terhadap program yang ada. Dengan struktur program ini kita dapat mengidentifikasikan, ya, keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki dengan aktivitas yang ada dalam rangka mencapai tujuan. Jadi itulah tujuannya kita mengetahui struktur program, sehingga kita melihat link yang terbangun antara sumber daya yang dimiliki dengan aktivitas, ya, yang untuk mencapai tujuan. Jika link ini bisa dibangun dengan baik, sinergitasnya terbangun dengan baik, maka kita sudah menemukan kerangka identifikasi yang benar dalam struktur program. Kemudian ada yang disebut dengan analisis program. Analisis program ini ada dua hal pokok yang perlu dilakukan, yaitu analisis terhadap cost, terhadap
biaya dan analisis terhadap manfaat, cost and benefit analysis. Ini merupakan pendekatan analisis program yang harus dilakukan ya, dari masing-masing program yang ada dalam suatu proposal. Karena dalam suatu proposal kegiatan itu, aktivitas suatu rencana program itu biasanya tidak hanya satu program. Jadi ada beberapa program, kemudian bagaimana cost and benefit analisisnya program itu, dan kemudian pada saat dia menjadi suatu berbagai kegiatan. Baik, kita akan lanjuti ya, berkaitan dengan kuliah kita kali ini. Ya. Sekarang kita masuk kepada ya bagaimana yang dimaksudkan dengan implementasinya. Jadi tadi kita sudah bicara soal konsep secara umum. Ini sudah saya berikan dalam materi kuliah saya, PowerPoint-nya. Tentu kalian sudah mendiskusikan lebih dalam lagi, dan kalian bisa lebih dapat memahami lebih jauh lagi dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian kita melihat apa disebut dengan proses implementasi PPPS. Jadi bagaimana implementasi, bagaimana pelaksanaan dari PPPS itu ya. Pertama adalah kita harus menentukan dulu apa menjadi tujuan umum dan unit organisasi. Tujuan umum dari unit organisasi itu harus kita pahami. Itu dulu ya. Jadi harus ada pemetaan terhadap apa yang menjadi tujuan ya, dari unit organisasi itu. Tujuan umum itu penting karena itu menjadi sumber analisis kita terhadap berbagai perencanaan yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya kita harus mengenal program dan kegiatan. Tadi sudah kita singgung. Kita harus kenal betul apa program yang dilakukan, ya, apa tujuannya, apa visi misinya, kemudian apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program itu. Karena kita tahu program itu adalah kumpulan kegiatan-kegiatan. Jadi kita harus lihat ya kegiatan apa saja yang ada di dalam program itu. Itu disebut dengan mengidentifikasi program tadi. Kemudian kita harus melakukan analisis ya, kemudian mengevaluasi cost and benefit ya dari masing-masing alternatif program yang ada. Jadi dari beberapa program-program yang sedang dirumuskan tadi, yang direncanakan, program-program rangka mencapai tujuan, mungkin ada beberapa program, ada 5 program, 10 program, atau 4 program, itu kemudian dilakukan evaluasi terhadap cost and benefit analysis. Nanti dari situ akan kita tahu ya dari berbagai program itu mana yang lebih efisien anggarannya dan juga baik manfaatnya. Atau ada juga program yang biayanya besar tapi manfaatnya kecil. Ada juga yang biayanya besar, manfaatnya besar. Tapi ada juga program yang cost-nya kecil tapi manfaatnya besar. Nah, berbagai pemetaan itu diperlukan sehingga kita bisa menyusun skala prioritas program-program yang akan kita dahulukan. Oleh karena itu, dari sini maka kita harus sampai kepada suatu strategi bagaimana agar kita dapat memilih program yang dengan biaya kecil itu manfaat besar. Itu kalau ada. Kalau tidak ada adalah tentunya berimbang antara biaya ya, dan manfaat. Ya, jadi jangan sempat biaya lebih besar dari manfaatnya. Ya, jadi memang berbagai alternatif itu harus dikaji. Kemudian juga dalam implementasi ini kita harus mengetahui alokasi sumber daya ke program itu. Ya. Jadi alokasi ini penting supaya program itu dapat dikerjakan. Alokasi sumber daya ini bisa alokasi sumber daya manusia dan alokasi sumber daya finansial. Ya. Jadi kita harus dapat menghitung berapa kekuatan sumber daya yang bisa kita siapkan dan berapa finansial anggaran yang harus kita siapkan untuk agar program itu dapat jalan. Ini penting sekali ya supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Baik, kita masuk berikutnya adalah pada karakteristik PPPS ini, ya. Planning Programming Budgeting System ini. Bicara karakteristik, tentu kita bicara pada
apa yang menjadi fokus pada tujuan dan aktivitas. Jadi apa yang menjadi fokus kita adalah pada tujuan dan aktivitas program untuk mencapai tujuan. Tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran sebagai suatu sistem yang tentunya berorientasi kepada menjawab masalah di masa depan. Menjawab masalah di masa depan secara eksplisit menjelaskan implikasi tahun anggaran berikutnya. Jadi di dalam karakteristik ini kita harus mampu memproyeksikan ke tahun-tahun berikutnya dari program itu, apakah program itu jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Setiap jangka itu tentu harus diproyeksikan anggaran yang dibutuhkan dan kemudian juga diperhitungkan sumber-sumbernya sehingga sustainabilitas dari program itu dapat dilakukan dan tujuannya itu dapat dicapai. Kemudian mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Jadi jangan ada satu komponen kegiatan pun yang tidak dihitung biayanya. Jika tidak, ini bisa mengganggu, bisa menjadi kerikil kecil bagi tercapainya target program. Oleh karena itu, tidak ada kegiatan yang tidak dihitung kosnya, harus ada dihitung kosnya. Persoalan kecil besarnya itu tentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada. Jadi harus mempertimbangkan semua. Ya, jangan kegiatan rapat-rapat, udahlah rapat-rapat itu datang aja, nggak perlu ada biaya transport. Nggak ada yang mau datang karena rumahnya jauh-jauh. Rapat di Jakarta, rumahnya di Bekasi, rumahnya di Tangerang. Ya, tidak ada dihitung biaya transportasinya. Ya. Jadi udahlah datang sendiri kan, kalaupun nggak ada, ini kan datang juga ke Jakarta, nggak bisa begitu. Harus dihitung kos. Setiap ada proses pelaksanaan itu harus dihitung kosnya. Kemudian dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program yang meliputi, ya. Jadi tadi sudah kita singgung di awal. Ya. Jadi analisis secara sistematik kita harus melihat secara berurutan, ya, dari alternatif program itu dimulai dari mengenali tujuannya. Ya. Apakah tujuan ini sudah benar? Apa tujuan ini sudah tepat? Apakah tujuan ini sudah menjawab persoalan yang dihadapi oleh suatu organisasi? Ya. Jika itu bisa dilakukan, maka program ini bisa diaplikasikan. Kemudian mengenal, ya, secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan itu. Jadi dari berbagai alternatif program itu kita harus mengenal mana yang memang dia bisa memberikan manfaat yang besar untuk mencapai program. Jadi tentu program-program itu kita identifikasi yang memang menjawab persoalan dan yang bisa menjamin tercapainya tujuan. Itu penting sekali. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengestimasi, ya, memperhitungkan, menghitung, mengkalkulasi biaya total dari masing-masing program. Jadi totally financial yang dibutuhkan dari masing-masing program harus dihitung. Sehingga ini bisa nanti menjadi dasar kita menyusun perhitungan biaya-biaya yang diperlukan. Estimasi ini tentu didasarkan atas berbagai metode. Estimasi harus melihat, ya, pendekatan-pendekatan best practice. Bagaimana pengalaman existing yang lalu, biaya yang diperlukan. Kemudian bagaimana kondisi ekonomi sekarang ini, unit cost, hitungan-hitungan unit cost yang ada itu untuk hal yang sama itu berapa, harus di-compare, ya, dicari informasi-informasi untuk mengetahui unit cost-nya supaya tidak terlalu nanti overestimate, ya, dan tidak boleh juga underestimate. Kalau underestimate nanti akhirnya kesulitan uang, ya, tidak bisa dilaksanakan karena uangnya tidak cukup. Kalau overestimate nanti bisa dana itu silpa, ya, silpa atau istilahnya ada sisa anggaran. Kemudian estimasi manfaat, ya, estimasi manfaat yang ingin diperoleh dari masing-masing program. Jadi kita harus mampu memapping, memetakan, ya, memperhitungkan, ya,
memastikan bahwasanya manfaat yang didapat itu adalah ini. Dengan program seperti ini, dengan dukungan anggaran seperti ini, maka diproyeksikan manfaatnya adalah seperti ini. Itu harus mampu kita itu mengestimasi. Ya, tentu dasar estimasi itu bukan asal tembak saja, tapi ada hitungan-hitungan aktuaria, hitungan matematik, hitungan best practice, pengalaman yang lalu, 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, kemudian diproyeksikan, ada perhitungan. Itulah namanya sistem perencanaan itu dibangun, supaya itu bisa melakukan berbagai estimasi-estimasi. Nah, saya pikir untuk sementara itu dulu kuliah kita. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.